Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, semoga kita semua diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebanyak-banyaknya, dan ilmu yang kita peroleh, ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang paling banyak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, tidakkah kita ingat bahwa di atas langit ada langit, dan di atasnya lagi ada lagi, dan di atasnya lagi ada lagi langit. Tahukah apa itu maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk memiliki ilmu yang setinggi-tingginya, untuk memiliki ilmu yang sebanyak-banyaknya, agar kita semua hidup di ini alam dunia mampu untuk mengelola, mampu untuk mengamalkan semua apa yang ada di alam ini. Hanya dengan ilmu. Ini alam dunia bisa kita kelola. Ini alam dunia bisa kita urus dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat suci Al-Quran yang pertama kali adalah surat Al-Alaq, 5 ayat, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Para pemirsa rahimakumullah, kenapa ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq, bukan surat-surat yang lain? Ketahuilah bahwa dengan ayat ini kita akan mampu untuk mengamalkan semua yang Allah perintahkan. Kita akan mampu untuk mengelola semua yang Allah janjikan, khususnya di muka bumi ini. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum.
Kita semua harus benar-benar mendirikan, mengamalkan, menyampaikan untuk kita sendiri dan untuk semua keturunan kita sampai yaumul qiyamah. Semuanya harus memiliki ilmu yang tinggi. Semuanya harus memiliki ilmu yang mumpuni agar kita tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa yang lain, agar kita tidak ketinggalan jauh oleh bangsa-bangsa yang lain. Para kiai, para masyayikh, para ulama, para kiai, para ajengan, kita sekarang harus benar-benar paham dan sadar. Semua anak didik kita harus diberi pelajaran, harus diberi ilmu yang sebanyak-banyaknya. Termasuk tentang ilmu nasab. Jangan dianggap remeh dan jangan dianggap kecil. Jangan dianggap tidak perlu. Termasuk ilmu nasab ini sangat diperlukan supaya kita semua mengetahui identitasnya kita. Apalagi yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengetahui ilmu nasab, maka sungguh kita akan mudah tertipu oleh orang-orang yang hendak menipu. Para pemirsa rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Dan Al-Fakir sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah yang sekarang akan dipegang oleh Bapak Haji Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Dia punya niat untuk memberi makan gratis kepada anak-anak pelajar, kepada anak-anak yang menuntut ilmu. Bapak Prabowo yang terhormat, Bapak Gibran yang terhormat, dan menteri-menteri yang akan datang, saya sangat bersyukur kehadirat Allah dengan cita-cita ini. Semoga Allah memberikan ridha. Namun, Bapak Prabowo, Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, dan para menteri yang lain, ketahuilah, ada yang lebih baik daripada program memberi makan gratis kepada para pelajar. Apa itu? Mudah-mudahan Bapak bisa meralat program ini kepada yang lebih baik, yaitu sekolah gratis, pesantren gratis, dengan harapan anak negeri ini untuk sekarang dan untuk yang akan datang sampai yaumul qiyamah, semua anak negeri Indonesia yang tercinta ini tidak ada lagi yang bodoh. Semoga semuanya memiliki ilmu yang tinggi. Kita semua tahu bahwa ini negeri-negeri Indonesia sudah ditampakkan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu subur makmur. Kekayaan yang ada di negeri kita ini luar biasa. Apa yang tidak ada di negeri kita? Pertanyaannya, bisakah anak negeri ini untuk mengelola anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada di negeri yang tercinta Indonesia? Ketahuilah, bisanya ini negeri dikelola dengan baik, bisanya ini negeri dikelola dengan aman sentosa, itu hanya dengan ilmu,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'sarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin, wahai bangsa manusia, andaikan kalian mampu menembus ujung langit dan bumi, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fangfudu, silahkan tembus langit, tembus bumi. Tapi ingat, Allah memberitahu kepada kita semua, la tanfuduna illa bisultan. Kalian wahai bangsa jin, kalian wahai bangsa manusia, tidak akan mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan ilmu Allah yang tinggi. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama, kita menitipkan wasiat, kita menitipkan nasihat kepada diri kita dan kepada seluruh anak keturunan kita, umumnya anak negeri Indonesia yang tercinta, semuanya semoga memiliki ilmu yang tinggi. Dan bagi orang-orang yang telah mendapatkan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk bertindak, untuk berlaku sombong dengan kalimat bahwa sayalah yang paling hebat, bahwa sayalah yang paling alim. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Ingat, di atas langit ada langit. Itu maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengetahuan yang luas kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi alim, akan memberi pengetahuan di dalam ilmu agama kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Untuk mencapai bagaimana supaya kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berbuat baik di muka bumi ini, syariatnya kita harus belajar, syariatnya kita harus mutola'ah, syariatnya kita harus banyak tafakur, syariatnya kita harus banyak menghafal ilmu. Dengan demikian, insya Allah anak negeri Indonesia yang tercinta, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan, anak negeri Indonesia kalau semuanya berpendidikan, memiliki ilmu yang tinggi, lagi benar, maka Indonesia saya yakin akan menjadi negara yang subur, makmur, aman, sentosa. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum, khususnya kepada para alim ulama, mari kita sama-sama berpikir, bisakah untuk sekarang, untuk generasi yang akan datang, negeri ini kembali lahir manusia yang sekaliber Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari? Bisakah ini anak negeri Indonesia yang tercinta melahirkan generasi yang akan datang yang sekaliber Syekh Nawawi Al-Bantani? Bisakah ini anak negeri di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang melahirkan generasi yang sekaliber Hadratus Syekh Kiai Khalil Bangkalan Madura? Kita semua tahu dan kita semua kenal bahwa beliau-beliau adalah orang-orang
yang telah diberi ilmu tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula bagi para pelajar, baik tingkat bawah sampai tingkat atas, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Presiden yang pertama, Insinyur Bapak Haji Soekarno, kemudian Presiden yang berikutnya Bapak Haji Soeharto, kemudian Presiden berikutnya Bapak B.J. Habibie, dan Presiden berikutnya adalah Hadrat Kiai Haji Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur, dan Presiden berikutnya alhamdulillah yaitu oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Presiden berikutnya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, termasuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Bapak Prabowo. Pertanyaannya, akankah lahir ini ahli negeri, ini generasi di negeri ini Indonesia, lahir seperti beliau-beliau yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga dengan ilmu itu Allah menghendaki untuk beliau-beliau menjadi pemimpin negeri yang tercinta ini? Jawabannya, kalau bukan dengan ilmu, secara syariat tidak akan mungkin. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum, yang akhirnya saya mohon kepada para alim ulama, jangan lagi memperpanjang kalimat sughra wal ifadah. Ini akan melemahkan generasi yang akan datang untuk memiliki ilmu yang tinggi. Kenapa? Karena kalau kita hanya berpegang teguh kepada sughra wal ifadah, termasuk yang berkait dengan masalah nasab, yakin anak negeri di masa yang akan datang, apakah itu 100 tahun lagi akan datang, apakah 500 tahun lagi akan datang, apakah 1000 tahun lagi akan datang, anak negeri tidak ada yang mumpuni dalam ilmu pengetahuan. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Subhanallah, maha suci Allah atas ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada pendahulu-pendahulu kita, baik itu wali 9, para pejuang-pejuang Indonesia, presiden-presiden Indonesia. Indonesia menjadi negeri yang hebat. Bisa kita lihat, negeri yang begitu luas, berapa banyak suku, berapa banyak bahasa, berapa banyak budaya, bisa disatukan dalam satu kalimat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dunia ini negeri yang mana yang sama dengan negeri Indonesia? Negara-negara lain banyak pecah, banyak terbelah, tapi Indonesia satu. Indonesia utuh. Subhanallah. Pancasila ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan nyata bahwa Pancasila produk orang tua kita, tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Semua itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang akhirnya sungguh sangat mulia kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Dengan asbab itu Indonesia yakin sampai yaumul kiamah akan tetap bersatu. Para pemirsa rahimakumullah, itu saja yang perlu saya Al-Fakir sampaikan. Semoga kita dan anak negeri Indonesia dari ujung barat, ujung timur, ujung selatan, dan ujung utara, semoga semua memiliki ilmu yang mumpuni. Semoga semuanya memiliki ilmu yang tinggi, yang akhirnya Indonesia menjadi negara yang subur makmur,
aman sentosa sampai yaumal kiamah. Irhamna ya Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.